Shalom semuanya, kembali dalam program The Living Wisdom bersama saya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, di episode ini kita akan belajar seseorang yang entah kenapa dalam benak, dalam hati, dalam pemikiran setiap kita itu selalu negatif. Bahkan saya berani yakin hampir-hampir mungkin di gereja saudara, di gereja yang umum, jarang sekali ada mimbar gereja yang mengajarkan atau membangun pengajarannya dari seseorang ini. Padahal orang ini orang yang luar biasa bagi saya dan Tuhan pun memberkati orang ini dengan luar biasa. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan adalah Ismail. Mari sama-sama kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Ismail ini. Haleluya. Ya, Ismail. Apa arti nama Ismail, saudara? Kalau kita membaca Alkitab, ya, tentu ukuran kita dan saya selalu mengatakan ukuran saya adalah Alkitab. Ya. Ismail ini berarti Tuhan telah mendengar. Ya, itu terdapat dalam Kejadian 16 ayat 11. Kita baca, saudara. Selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Jadi Ismail ini adalah nama yang dikatakan langsung oleh malaikat Tuhan kepada Hagar dalam konteks cerita ini. Hagar yang saat itu sudah mengandung dan ditindas oleh Sarai, dia kemudian lari. Nah, cerita soal Hagar, Bapak Ibu bisa ikuti dalam tadarusan sebelumnya. Nanti saya taruh di kolom deskripsi linknya. Jadi, Hagar dan Ismail ini bagi saya orang yang luar biasa. Dan kalau kita mempelajari Alkitab, tidak banyak nama yang itu diberikan langsung oleh Tuhan. Di sini dikatakan yang memberikan nama adalah malaikat Tuhan, Malak Yahweh. Dan kalau Bapak Ibu mempelajari Perjanjian Lama, Malak Yahweh ini nyaris identik dengan Tuhan sendiri. Ya. Jadi bukan sekedar malaikat biasa, tapi penampakan Tuhan sendiri, Adonai sendiri. Dan Adonai yang memberikan nama kepada calon bayi ini dengan nama Ismail yang berarti Tuhan telah mendengar. Jadi arti nama Ismail ini bagus, Tuhan sudah mendengar. Tapi jarang ya, ada orang Kristen yang memberikan nama anaknya Ismail. Ada nama baptis yang diberikan gereja kepada seseorang yang baru dibaptis dengan nama Ismail. Padahal artinya bagus. Nah, kata Ismail ini di dalam Alkitab muncul 48 kali. Dan semuanya yang saya pelajari hanya ada di Perjanjian Lama. Mungkin itu kali ya, kenapa di Perjanjian Baru tidak pernah muncul kata Ismail, sehingga akhirnya orang Kristen menganggap ini nama PL dan bukan nama Kristen. Karena PB identik dengan Kristen. Mungkin ya, saya nggak tahu kenapa. Nah, Ismail itu dikatakan Tuhan telah mendengar. Dan kalau Bapak Ibu juga membaca Alkitab, nama Ismail atau orang yang namanya Ismail ini juga disalahpahami oleh banyak orang Kristen. Ya, saya melihat pembahasan banyak orang yang bicara soal Ismail ini berangkat dari Kejadian 16 ayat 12 yang ada ayat di layarnya. Di layar ini ya, saya baca dan kita baca bersama-sama. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikian nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Ini ayat tentang Ismail ini memang kalau kita baca, ya, itu kesannya konotasinya negatif. Ya, orang yang namanya Ismail ini dinubuatkan negatif. Kalau kita membaca hanya dari ayatnya saja tanpa melihat konteksnya. Nah, itu yang dulu saya pahami dulu ketika saya belum
mendalami Alkitab, belum ngerti lah ngebaca Alkitab tuh gimana. Wah, Ismail itu keledai liar, ya, nggak bisa dipegang, ya, berontak terus. Dia akan melawan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan tangannya itu melawan setiap orang yang melawan dia, dan dia menentang semua saudaranya. Dia nggak akur bahkan sama saudara-saudaranya. Kurang lebih begitu ya. Kenapa kita menafsirkan begitu? Karena kita punya kesan Ismail itu siapa. Sekali lagi, ya, dalam penafsiran yang sekarang ini saya bagikan kepada saudara, gaya tafsir saya, kita tuh kalau menafsirkan sesuatu tuh nggak boleh dipengaruhi dulu dengan apa yang sudah ada, kesan umum yang ada di sekitar kita, dan jangan dimasukkan dalam pemikiran kita, dalam benak kita. Sebab kalau kita belum menafsirkan, kita belum mau menggali Alkitab, tapi kita sudah punya sesuatu di kepala, sudah punya konsep, maka konsep ini akan mempengaruhi tafsiran kita itu. Dulu saya nggak punya ilmu tafsirnya, jadi saya sudah tahu Ismail itu siapa, bicara soal siapa, sehingga akhirnya ketika kita membaca Ismail dan kalimat ini muncul, maka dalam pemikiran kita tuh kesannya ayat ini menubuatkan laki-laki yang akan menjadi orang yang menyusahkan, laki-laki yang nggak disukai, laki-laki yang semaunya sendiri di masa depan. Padahal apakah demikian? Nah, kalau kita lihat konteksnya pasti jauh dari apa yang kita pikirkan tadi. Bapak Ibu harus paham dulu bahwa Ismail itu adalah anak seorang budak. Ibunya itu Hagar, adalah perempuan budak, ya, yang dibeli oleh Sarai dan Abraham ketika di Mesir. Makanya Hagar itu dikatakan budak Sarai dari Mesir atau orang Mesir. Jadi sebagai seorang budak, ya, kita tentu paham bahwa, aduh, ini burung saya lagi rame sekali di atas, ya, karena saya nggak bisa rekam malam dan juga nggak bisa rekam agak siangan, ya, karena seperti saya bilang saya harus ke rumah sakit menjaga ibu saya, mohon doanya, ya. Jadi saya rekam pagi-pagi dan pagi-pagi tuh ramai sekali. Minta maaf saudara kalau terganggu. Jadi sebagai seorang budak, anak seorang budak, maka dia nanti juga akan tumbuh sebagai seorang budak. Itu konsep yang umum dan itu yang dipahami oleh budak kalau mereka mengandung dan punya anak. Namanya budak itu nggak punya kemerdekaan. Namanya budak itu nggak punya pilihan. Namanya budak itu tidak bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Budak ya budak, dalam artian dia dimiliki dan hidup matinya, kuasa untuk hidup dan mati itu dimiliki oleh tuannya. Jadi namanya budak pasti akan terkungkung, pasti akan terpenjara. Dia nggak bebas melakukan apapun. Dengan Alkitab dan malaikat Tuhan mengatakan kepada Hagar bahwa anakmu nanti akan menjadi seperti keledai liar, itu artinya anak ini akan merdeka. Ya, keledai liar itu ya merdeka. Ya. Dia bisa makan rumput dimanapun, dia bukan milik siapapun, dia bisa lari ke kiri, lari ke kanan, ke utara dan selatan. Ya hidupnya itu ya dia sendiri yang bertanggung jawab. Kalau dia mengarahkan kakinya menuju ke kawanan harimau atau singa, ya maka ya dia akan jadi mangsa. Tapi kalau dia bisa mengarahkan kakinya menuju tempat yang aman bagi dirinya untuk hidup dan beranak pinak, maka dia akan selamat di padang belantara yang liar itu, yang luas itu. Jadi keledai liar ini bukan keledai yang ditambatkan lehernya dengan tali ke pohon sehingga dia tidak bisa bergerak. Keledai liar ini adalah binatang yang bebas. Itu berarti breakthrough sekali dari Ismail yang tadinya budak, kemudian Tuhan membuatkan nanti dia akan jadi anak yang merdeka. Luar biasa ya. Jadi Ismail dari anak budak menjadi anak yang menjadi seseorang dewasa nanti yang free, ya, laki-laki bebas. Padahal notabene-nya dia adalah anak dari seorang budak yang harusnya sampai matinya dia akan jadi budak juga. Tapi Tuhan menubuatkan berbeda. Jadi kalimat dalam Kejadian 16 ayat 12 ini kalimat yang luar biasa. Kemudian juga di ayat ini dikatakan, ia akan melawan tiap-tiap orang. Ia akan dengan tangannya melawan tiap-tiap orang yang melawan dia. Dan bahkan akan menentang semua saudaranya. Ini kesannya negatif. Kesannya ya sekali lagi ini orang yang berarti nggak bisa membawa damai sejahtera. Orang yang sering ribut.
orang yang auranya emosional, temperamental. Kita bisa menafsirkan begitu kalau kita tidak melihat konteksnya. Ya, sekali lagi konteksnya dia adalah seorang budak. Budak itu harus meredam emosinya. Budak itu nggak bisa mengekspresikan dirinya. Dia nggak bisa kesel sama teman budaknya terus dia pukul teman budaknya. Sebab kalau ini diketahui tuannya dan tuannya tidak suka, orang ini bisa mati. Dia bisa mati. Jadi seorang budak itu meskipun punya kekuatan, namanya budak kan dipekerjakan untuk membantu tuannya. Pekerjaan-pekerjaan kasar seperti buruh, buruh tani kah, buruh sawah kah, pokoknya pekerjaan atau buruh di kapal ya, yang mengangkat barang-barang turun dari kapal. Ini kan pekerjaan kasar ya, butuh memang tenaga ya. Jadi meskipun dia kuat, tenaganya kuat, tapi kalau dia kesel sama orang, dia nggak bisa semata-mata mukul atau ngebunuh orang lain. Budak ini nggak punya hak untuk apapun, kecuali budak ini diperintahkan tuannya, kamu bunuh dia, maka budak ini pasti dengan kekuatannya, entah tadinya nggak suka, ya harus melakukan. Karena budak milik tuannya. Jadi budak ini nggak mungkin, saudara, melawan tiap-tiap orang. Budak ini nggak mungkin dengan tangannya memukul orang yang melawan dia. Apalagi kalau tuannya itu misalnya keras sama dia, ya, dia diludahi sama tuannya, terus dia nggak suka, dia pukul tuannya, nggak bisa, saudara, mati pasti orang ini. Dan budak itu emang seperti itu, ya. Dia nggak bisa menentang bahkan saudaranya sendiri. Dia ketika dizolimi, ketika dibully, ketika dianiaya, ketika direndahkan oleh siapapun, dia nggak bisa membela dirinya. Kenapa? Dia budak seseorang. Dia bisa baru kalau tuannya mengizinkan untuk dirinya melawan orang tertentu. Dengan dikatakan di Alkitab, dengan malaikat Tuhan mengatakan kepada Hagar bahwa anakmu nanti akan seperti keledai liar, dia akan melawan siapapun. Orang-orang yang melawan dia akan dilawan dengan tangannya sendiri, bahkan dia akan menentang saudara-saudaranya. Itu menunjukkan nubuatan yang positif, bahwa Ismail nanti memang bukan budak. Jadi keledai liar, dan apa yang dikatakan di ayat-ayat di kalimat setelahnya itu menunjukkan bahwa dia orang yang bebas. Ya. Dia punya kuasa, dia punya kekuatan, dan dia mampu untuk menggunakan semua itu semaunya sendiri. Itu poinnya. Dia bukan lagi budak tapi orang yang free man, orang yang merdeka. Jadi memang sejak awalnya Tuhan sudah berjanji kepada Hagar bahwa Ismail ini akan menjadi orang yang berbeda ketika dia lahir. Ketika dia lahir, dia anak seorang budak. Ketika dia lahir, meskipun anak dari Abraham, tapi dia adalah anak seorang budak. Otoritasnya jauh di bawah, statusnya status budak, tapi nanti di dewasanya dia akan menjadi orang yang luar biasa. Dari budak menjadi tuan. Dari nggak punya kehendak menjadi bebas menggunakan kehendaknya sendiri. Ini sesuatu yang positif kalau Bapak Ibu melihatnya dengan kacamata seperti saya. Nah, siapa Ibrahim? Ibrahim yang pertama adalah anak Abram. Saat itu namanya masih Abram, belum ada akhiran Ham, ya, Abraham belum ada. Belum ada nama yang diubah oleh Tuhan. Kejadian 16 ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ini menarik lagi. Kita sudah tahu dari slide yang tadi bahwa nama Ismail itu nama yang diberikan malaikat Tuhan kepada Hagar ketika Hagar sudah mengandung dan melarikan diri dari rumah nyonyanya Sarai. Jadi kita tahu tadi dari ayat tadi bahwa nama Ismail itu dari Tuhan. Tapi menariknya Abram yang memberikan nama Ismail. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa membaca di Alkitab kita apakah malaikat Tuhan itu ngomong juga sama Abram. Ya. Tapi kita kalau melihat konteks zaman dulu, ayah laki-laki, apalagi posisinya tuh bukan cuma sebagai ayah, tapi bukan juga sebagai suami, tapi sebagai seorang tuan. Itu Hagar, meskipun dia sudah dapat nama Ismail buat anaknya, itu menurut saya pemahaman saya yang coba mendalami, itu susah untuk mempengaruhi Abram untuk menamakan anak ini apa. Itu suka-suka si Abram sebagai seorang suami, sebagai seorang juga Tuhan. Ingat, Hagar itu bukan cuma istrinya Abram, tapi adalah budak dari Sarai. Notabene budak juga dari Abram. Jadi otoritas dan kuasa dan wibawa Abram itu sangat kuat, jauh sekali tingginya dibandingkan Hagar. Jadi kalau Hagar itu berkata, Tuhan, anakku ini namakan Ismail ya, karena malaikat Tuhan yang mengatakan, pertama, Abram itu percaya si Hagar ini ditemui oleh malaikat Tuhan. Itu pertama.
Yang kedua, sebagai orang yang punya otoritas, apakah Abraham mau mendengarkan apa kata perempuan ini? Karena biar bagaimanapun ini adalah anaknya. Tentu dia akan memberikan nama yang terbaik ya. Tapi faktanya Abraham memberikan nama anak ini Ismail. Bisa saja Abraham memang mencintai Hagar, ya, sehingga dia mendengarkan kata Hagar. Tapi besar kemungkinan juga, tidak tertutup kemungkinan juga, meskipun Alkitab tidak mengatakan, malaikat Tuhan mungkin memimpikan nama ini kepada Abraham ketika Abraham sedang tidur. Nah, karena dia dalam konsep Alkitab itu bukan Ismail yang ditekankan, tapi Ishak sebagai anak perjanjian, maka hal-hal seperti ini ya tidak dimunculkan, dan itu wajar sekali. Ya, jadi memang kalau mau mendalami kata Ismail, ya, nama Ismail di Alkitab kita, atau tokoh yang nama Ismail ini, kita memang harus melihat dari hal-hal yang tersirat, bukan hal-hal yang tersurat. Jadi faktanya Abram, bapaknya yang memberikan nama, ya kemungkinan tadi dua. Kalau nggak dia dapat juga penegasan, seperti halnya Maria ketika mengandung, malaikat Tuhan berkata kepada Maria, kasih nama anak ini Yesus. Kemudian Yusuf juga yang sudah berencana menceraikan Maria karena mendapati tunangan ini mengandung, hamil di luar nikah gitu ya. Yusuf juga ditemui malaikat dan berkata malaikat ini kepada Yusuf, nanti anak ini kasih nama Yesus. Jadi ada konfirmasi. Nah, besar kemungkinan Abraham meskipun tidak Alkitab katakan, itu juga mendapatkan konfirmasi dari malaikat Tuhan. Atau pilihan kedua, ya Abraham ini meskipun Hagar itu budak, ya mencintai sekali Hagar. Dan saya termasuk orang yang mengikuti itu juga. Jadi ada dua kemungkinan ini. Makanya saya bagikan kepada saudara. Itulah pemahaman saya. Bisa salah satu dari dua itu atau dua-duanya. Bisa saja. Dan menariknya juga, Ismail ini lahir di usia Abraham yang memang tidak muda lagi, 86. Dia sudah hampir angkat tangan bahwa dia tidak punya anak. Ya. Kejadian 16 ayat 16. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ya. Jadi sudah hampir-hampir oleh orang-orangnya, budak-budaknya Abram dan Sarah dikatakan, Tuan dan Nyonya kita ini kaya raya, tapi sayang mandul gitu. Nah, ketika Abram punya anak, Abram tentu meskipun dia mencintai Sarai, ya, saya percaya di hatinya itu melonjak karena dia akhirnya punya konfirmasi bahwa bukan dirinya yang mandul tapi istrinya. Karena faktanya aku punya anak dari Hagar, ya. Dalam perspektif itu kita bisa mendapatkan cerita. Sehingga itu kenapa dia mencintai Hagar, itu kenapa dia juga sangat mencintai Ismail, itu kenapa dia memberikan nama kepada anaknya ini seperti yang malaikat katakan kepadanya mungkin, atau yang disarankan Hagar kepadanya. Ya, jadi Abram ini sangat bersuka cita ketika Ismail lahir. Saya sangat percaya itu. Nah, Ismail ini disayang Abram, disayang oleh bapaknya Abraham, ya. Bagi Abram, Ismail itu lebih dari cukup. Karena kalau kita membaca dalam Kejadian 17 ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, kiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi sudah tua, Abraham sudah dapat Ismail, dia sudah sayang sama Ismail. Terus Tuhan berjanji kepada Abraham dia akan memberikan anak lagi. Nah, Abraham itu, masakan mungkin aku yang sudah tua ini punya anak lagi. Terus istriku juga si Sarah itu bisa mengandung, dia sudah tua. Terus dia ngomong ya, ngebatin gitu ya. Andaikan Ismail ini diperkenankan hidup, bukannya mau dibunuh, bukan. Andai kata Ismail diperkenankan untuk bisa menjadi ahli warisnya. Itu maksudnya konteks hidup dalam ayat ini. Menjadi ahli warisnya Abraham di hadapan Tuhan. Itu Abraham sudah cukup gitu ya. Ya, jadi memang di sini ayat ini, kalimat ini menunjukkan bahwa Abraham itu sudah sangat mencintai Ismail. Cuma masalahnya Ismail ini memang berada di tempat dan waktu yang salah. Dia lahir sebagai anak seorang budak. Dia juga lahir di waktu Tuhan sudah berjanji kepada Abraham akan mendapatkan keturunan dari istrinya Sarai. Jadi dia ini lahir di waktu dan tempat yang kurang tepat lah, bukan dibilang salah karena kan Tuhan punya rencana ya, kurang tepat menurut kacamata kita tentunya. Tapi secara hati bapak ya, Abraham tuh sangat mencintai Ismail. Saya dari kalimat ini sudah bisa ngebayangkan bahwa Ismail itu sangat dicintai Abraham, Ismail itu sangat disukai Abraham. Abraham sudah mimpi banyak soal Ismail. Itu kenapa let's say kita melihat
ketika Sarai mengandung dan anaknya lahir Ishak, terus ketika lihat Ismail bermain dengan Ishak, itu Sarah akhirnya minta agar Abraham mengusir Ismail dan Hagar ibunya. Saya yakin itu bukan semata-mata karena melihat apa yang sedang dilihatnya. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu Ismail yang sudah cukup remaja bermain dengan adiknya ini, ya. Terus Ismail itu dalam bahasa aslinya itu sedikit mentertawakan. Tapi kan itu hal yang lumrah, ya, bermain terus namanya orang yang sudah remaja terus main dengan anak batita atau balita, terus anak yang masih baik di bawah 5 tahun ini dan di bawah 3 tahun ini main dengan lucu terus diketawain, dasar lu masih kecil sih, gitu kan. Itu kan hal yang biasa, ya. Seorang kakak bercanda sama adiknya, terus kebodohan adiknya karena masih kecil ditertawakan, tuh hal yang biasa. Tapi ini kok bisa melukai hatinya Sarah itu? Bapak Ibu pernah berpikir begitu nggak? Saya bisa ngebayangin, mungkin ketika Sarah belum mengandung dan ketika Ismail sudah lahir, itu Abraham sudah sempat ngebatin, ya puji Tuhan lah, ya aku punya penerus, ya dia nanti yang akan mewarisi meskipun itu bukan anak kamu ya mah, tapi kan ini sudah jadi anak kita, bukan Eliezer apa hambaku itu yang mewarisi semua kekayaan kita, tapi ada darah dagingku. Itu sudah diomongin mungkin secara lisan, bukan dengan maksud apa-apa, tapi ya kondisi saat itu memang Sarah kan memang belum hamil gitu ya. Dan Sarah juga sudah bilang, ambil saja ini budakku, siapa tahu dari dia aku mendapatkan keturunan. Kan Hagar itu kan diberikan oleh Sarah dengan kesadaran, ya. Nah, kalimat-kalimat Abraham kepada Sarah ini mungkin yang terekam di alam bawah sadar, sehingga ketika akhirnya dia melahirkan, diizinkan Tuhan punya anak di masa tua, itu masih terekam dan akhirnya, waduh, jangan-jangan nanti anakku nggak jadi ahli waris lagi karena suamiku dulu pernah mengatakan akan diberikan semuanya kepada Ismail, dan akhirnya Sarah minta diusir mereka itu. Nangkap ya, saudara ya? Nah, ini menjelaskan ya sisi yang lain, yang makanya saya selalu berkata kalau kita baca kitab tuh pakai imajinasi, ya, supaya cerita-cerita yang nggak make sense, yang nggak masuk akal tuh jadi masuk akal kalau kita pakai imajinasi kita, ya. Nah, saya percaya Abraham sangat mencintai Ismail. Dan kalau kita baca juga ketika Tuhan bilang perjanjianku denganmu Abraham kepada bapaknya Ismail ini akan terjadi dengan perjanjian sunat. Ismail juga menjadi orang laki-laki pertama di keluarga Abraham yang disunat, ya. Jadi Ismail terikat juga dengan perjanjian sunat bapaknya. Kejadian 17 ayat 25. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Kemudian kejadian 17 ayat 26. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Jadi ketika ada perjanjian, ya, di usia 13 tahun si Ismail, ketika Tuhan perintahkan, hari itu juga Abraham dan Ismail disunat bersamaan. Ini menunjukkan kedekatan. Mungkin Ismail yang tadinya takut, bapaknya bilang, bapak juga sama nih nak, dikitan yuk sama-sama kita sakit. Kita terikat perjanjian sama Tuhan. Mungkin mereka ya habis sakit karena dikitan, ingat dikitan zaman dulu itu ya menyakitkan. Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Ingat ketika Bapak Ibu mendengarkan anak-anak Yakub itu membunuh orang-orang di Sikem karena memperkosa adik mereka namanya Dina. Laki-laki di Sikem itu bisa dibinasakan dengan mudahnya karena mereka semua sedang kesakitan karena habis dikitan. Ya, karena syarat untuk bisa memperistri Dina, laki-laki itu harus sama dengan kami. Mereka harus dikitan semuanya. Dan ketika laki-laki di Sikem, di kota itu, di negeri itu, di bangsa itu lagi dikitan, karena pangerannya, calon pemimpin mereka itu mencintai Dina, mereka lagi sakit-sakitnya, si anak-anak Yakub ini membunuh semuanya. Ya, tanpa tedeng aling-aling dan mati semuanya laki-laki di kota itu. Jadi yang kita perhatikan, yang kita pahami akhirnya kitan zaman dulu itu mengerikan. Ya, saya juga masih mengalami itu ya. Apalagi kalau yang dikitan di atas saya di usia generasi di sebelum saya. Itu saya masih ingat cerita-cerita mereka bisa seminggu, bisa 2 minggu ya, sakitnya. Tapi kalau hari-hari ini orang dikitan, disunat begitu ya, itu udah dengan canggihnya ya, bisa langsung pakai celana, bisa langsung main bola bahkan kalau mau gitu ya. Jadi dengan teknologi sekarang ini tidak mengerikan, tapi zaman dulu
ketika anestesi atau bius itu belum ada ya, ketika akhirnya kalaupun ada bius itu cuma beberapa jam dan mungkin akhirnya merasakan perihnya yang luar biasa, basahnya luar biasa. Ingat zaman itu kan teknologi kesehatan belum secanggih sekarang ya. Dan itu dialami Ismail. Dan Ismail tentu terekam di pikirannya. Dia mengalami 13 tahun itu sesuatu yang pasti sudah diingat. 13 tahun itu usia SMP. Saya meskipun dia banyak yang lupa juga, tapi yang terbaik memori saya di usia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun itu masih teringat di kepala saya. Ya, nama-nama orang-orang, teman-teman, guru-guru yang memang sangat berpengaruh sama saya itu namanya masih teringat. Padahal itu sudah hampir 30 tahun yang lalu lebih, saudara. Tapi masih teringat di kepala saya. Saya yakin Ismail juga teringat bahwa memori terindahnya adalah ketika dia dikitan bersama bapaknya. Mereka mungkin sakitnya bareng-bareng, saling menguatkan, ya, Pak sakit, iya nak, Papa juga sakit. Mereka mungkin bergandengan tangan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang bagi saya indah gitu ya, yang mungkin tidak banyak dipahami atau diimajinasikan oleh seseorang. Tapi saya bisa ngebayangin peristiwa itu. Kedekatan mereka. Dan kenapa? Karena Abraham memang mencintai Ismail dengan sungguh. Karena Abraham ketika melihat Ismail dan melihat pertumbuhan Ismail tentu tidak berpikir ini anak dari budak. Ini adalah anakku. Ya, meskipun lahir dari seorang budak, ya ini anakku. Dan itu pride, kebanggaan. Tapi faktanya Ismail diusir. Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika akhirnya Sarai tadi saya bilang Sarai iri hati dan tidak ingin Ismail ada di tempat mereka karena dia tidak mau Ishak kehilangan hak warisnya, diusir tuh. Dan Abraham mendengarkan, karena meskipun Abraham kesal, Abraham marah gitu ya, dongkol sama si Sarah ini, tapi Tuhan menegur dia. Biar bagaimanapun apa yang ada dikatakan oleh istrimu itu kebenaran. Anak yang kujanjikan itu Ishak, bukan Ismail. Maka dengan berat hati, Abraham dapat konfirmasi Tuhan mengusir Hagar dan mengusir Ismail. Tapi yang saya juga tidak bisa mengerti, ya, ketika diusir itu hanya dibekali dengan Alkitab katakan sekirbat air, satu kantong kulit air, dan juga satu roti. Jadi rotinya itu bukan roti yang banyak, hanya satu roti bundar begitu. Jadi orang zaman dulu kan rotinya roti bundar, terus dirobek-robek begitu, saudara. Dan ini diberikan kepada Hagar dan Ismail yang tidak punya pengalaman hidup sendiri. Biar bagaimanapun Hagar ini adalah budak yang mungkin ketika masih belia dibeli oleh si Sarah dan Abraham di Mesir, dan kemudian meskipun jadi budak, dia budak spesial karena budaknya Sarah. Jadi ya dia ada selalu di samping Sarah, meskipun dia makan makanan sisa, tapi apa yang dimakan oleh nyonyanya pasti dia makan juga, ya. Karena dia adalah budak yang hidupnya enak dibanding budak lain yang kerja mungkin keras ya, di ladang, di kebun ya, dengan tangan yang kotor. Tapi Hagar ini adalah budaknya Sarah. Jadi dia tentu tampil cantik, tampil wangi juga, supaya ketika Sarah menjamu tamu, tamu itu melihat Hagar, mereka tahu bahwa nih yang kita datangi ini nyonya kaya raya sebab budaknya saja cantik, budaknya saja wangi. Itu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu. Nah, berarti Hagar ini nggak punya kemampuan misalnya atau daya tahan untuk hidup di gurun gitu ya, dengan dibekali hanya sekirbat air dan juga satu buah roti, ya itu tentu berarti ingin membunuh mereka. Mungkin itulah yang dipahami Abraham. Saya nggak tahu, cuma saya berimajinasi apakah Abraham ketika dapat konfirmasi Tuhan bahwa anaknya itu Ishak dan kau harus dengarkan Sarah untuk mengusir si Hagar dan Ismail ini, dia berpikir ya sudahlah, aku melepasnya ya. Tapi mungkin dalam hatinya Abraham, saya nggak tahu, ini imajinasi, hanya tafsiran saja ya. Ya sudahlah, biarlah mereka mati di padang gurun. Ya mungkin Abraham berpikir begitu supaya anaknya ini tidak diperbudak atau tidak diperlakukan yang sia-sia oleh orang-orang yang tidak dikenal di luar sana. Ingat di padang gurun tuh banyak perampok dan lain sebagainya ya. Tentu Abraham tidak ingin anaknya ini jadi perampok di kemudian hari, dan juga biar bagaimanapun Hagar meskipun statusnya budak, ini adalah istrinya, ya.
Tentu cantik saya bilang itu. Tentu juga si Abraham tidak ingin Hagar nanti akan mengalami pemerkosaan kah atau diperlakuan yang tidak semena di luar sana, di padang gurun sana. Sehingga dengan mati ya ya sudahlah gitu ya. Ya, ya, ya zaman dulu belum ada hukum Taurat di mana membunuh itu adalah dosa. Nangkep Bapak Ibu ya, zaman Abraham, zaman antah berantah. Jadi dengan istri dan anaknya ini mati, ya Abraham terluka, tapi paling tidak istri dan anaknya tidak diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Mungkin itu yang ada di benaknya Abraham, sehingga hanya membekali satu buah roti dan satu kirbat air, tanpa yang lainnya. Ya, tidak dikatakan Hagar ini diberikan budak-budak lain untuk menjadi pembantunya, sehingga di padang gurun ya paling nggak ada yang bantu dia. Nggak, cuma berdua doang diusir keluar. Dan ini tafsiran hampir semua teolog perjanjian lama dan juga rabi-rabi Yahudi. Jadi dengan kondisi itu akhirnya habislah itu air, habislah itu roti. Nggak lama setelah keluar dari kemahnya Abraham, Ismail hampir mati. Karena sekirbat air tentu tidak cukup untuk mengembara di padang gurun. Ayatnya kau bisa baca nanti di Kejadian 21 ayat 15. Tapi di tengah Ismail sudah mati, ibunya Hagar menaruhnya di bawah semak-semak karena nggak tega melihat dia mati. Terus di saat hampir mati itu, nafas yang sudah mungkin tidak bisa keras lagi, Ismail bersuara mungkin dengan rintih gitu ya. Haus, haus, haus mungkin begitu ya. Tapi perhatikan kalau kita baca Kejadian 21 ayat 17, ketika hampir mati suara Ismail, rintihan Ismail meminta air itu didengar oleh Tuhan. Luar biasa ya. Padahal dalam waktu yang bersamaan, Hagar ibunya itu menangis dengan berteriak. Baca nanti di Kejadian 21 itu. Tapi yang Tuhan dengar bukan tangisannya Hagar, tapi rintihannya si Ismail yang nyaris mati itu. Artinya apa? Di mata Tuhan Ismail itu spesial. Karena biar bagaimanapun saya berani mengatakan dari ayat-ayat tadi, Ismail itu adalah anak Abraham. Abraham adalah sahabatnya Tuhan. Tuhan dan Abraham itu terikat perjanjian. Maka siapapun yang keturunannya Abraham pasti akan mendapatkan itu. Apalagi Ismail terikat dengan perjanjian juga. Yakni apa? Disunat. Kecuali Ismail tidak disunat, ya itu lain soal. Tapi Ismail terikat dengan perjanjiannya bapaknya ini. Sehingga berkat Tuhan kepada bapaknya ini pasti akan turun juga kepada dia. Meskipun dia hanya anak dari seorang budak. Dan Tuhan memberkati Ismail. Ketika Tuhan dengarkan rintihan Ismail di nafas-nafas terakhirnya itu, Tuhan kemudian membangunkan Hagar, supaya Hagar bisa melihat bahwa ada sumur yang gak jauh dari tempat dia. Kemudian Ismail diberi minum, dan kemudian Ismail dijanjikan akan jadi bangsa yang besar. Kejadian 21 ayat 18 itu sangat jelas sekali cerita soal Ismail ini. Dijanjikan menjadi bangsa yang besar. Padahal sekali lagi, kalau ini konteksnya adalah konteks janji Tuhan kepada seseorang yang memang bukan budak, orang merdeka, itu lumrah. Tapi diberikan kepada orang yang berstatus budak, itu sesuatu yang extraordinary, yang luar biasa. Jadi jelas dari flyer ini dan flyer-flyer sebelumnya, dari slide ini dan slide sebelumnya, di presentasi saya ini, Ismail adalah seseorang yang Alkitab katakan jelas menerima janji berkat dari Tuhan. Jadi saya sedih gitu kalau ada orang Kristen yang menganggap remeh Ismail dan agak merendahkan Ismail. Karena pemahaman saya tidak begitu. Ismail itu orang yang luar biasa, bahkan terima janji spesial, khusus bahkan, direct bahkan dari Tuhan. Lewat bapaknya Abraham dan lewat juga ibunya Hagar. Ismail ini orang yang diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Dan janji Tuhan digenapi. Ya. Nanti akhirnya Ismail itu selamat, Hagar juga selamat, entah dengan cara Tuhan, karena janji Tuhan kepada Ismail ini menjadi bangsa yang besar, tentu Tuhan bisa beracara. Sehingga akhirnya Hagar dan Ismail ini bisa hidup pulih. Entah kenapa, mereka bisa akhirnya hidup aman menetap di padang Haran. Di padang Haran, Kejadian 21 ayat 20-21 saya baca buat saudara. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah saudara, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Seorang ibu dengan anak yang masih remaja bertahan di padang gurun. Kemudian anaknya ini sampai besar dan bahkan ibunya ini di padang Haran itu sempat-sempatnya mengambil istri bagi anaknya ini di Mesir dari kampung halamannya. Satu bangsa dengan dia. Berarti mengambil istri ini kan berarti punya uang. Benar nggak?
Karena zaman dulu ya ada mas kawin kan. Jadi orang kalau mau mencarikan istri buat anaknya, seperti misalnya Ishak ketika Abraham mau mencarikan istri buat Ishak, kan Eliezer tuh dikirim untuk ke Padang Haran, benar ya, ke rumahnya bapaknya yang tinggal di Haran, ya, terus ketemu sama Betuel, ya, ingat ya, terus akhirnya mendapatkan Ribka, ya, yang menjadi istrinya Ishak. Ribka dan bapaknya itu kan diberikan pemberian-pemberian yang indah-indah. Ada mas kawin kurang lebih. Nah, jadi yang saya mau katakan, berarti si Hagar ini punya uang di padang gurun itu. Padahal dia hanya dibekali oleh satu roti dan sekirbat air. Berarti caranya Tuhan, Alkitab memang tidak mengatakan bagaimana, ya. Tapi caranya Tuhan akhirnya memulihkan keluarga ini. Dan saya percaya ketika Ismail ini menikah dengan perempuan yang diambil ibunya dari Mesir, itu bisa saja yang mengambil istri dari Mesir ini adalah orang suruhan. Berarti Hagar punya budak, sudah punya orang-orang, dan bisa hidup bertahan di padang gurun. Tentu dia punya pelindung. Dia bayar orang yang dijadikan budak untuk menjaga dia, sehingga dia akhirnya survival bersama anaknya. Nah, ketika Ismail sudah dewasa, ya dia punya beberapa budak, dia bisa menjaga hidupnya sendiri, dirinya sendiri. Jadi Ismail hidup sebagai orang yang merdeka memang. Akhirnya menjadi orang yang merdeka dan diberkati. Memiliki istri itu indikasi orang diberkati, saudara. Orang merdeka, saudara, ya. Dan dapat istri dari kaum keluarga ibunya di Mesir, ini juga berarti spesial. Karena memang biasanya ya orang-orang mengambil istri ya kalau tidak mampu ya yang di sekitar mereka saja. Tapi kalau bisa mengambil istri dari kampung halaman keluarganya sendiri, itu sesuatu yang luar biasa. Karena tentu keluarganya mau menyerahkan anaknya untuk dinikahi itu berpikir bahwa kerabat mereka yang sudah jauh di sana itu orang yang diberkati. Bapak bisa ngebayangin imajinasi itu? Hagar perempuan yang diberkati. Ismail akhirnya diberkati. Keluarga ini tanpa peran Abraham menjadi keluarga yang terpelihara oleh Tuhan dan menjadi orang yang sangat-sangat diberkati di padang gurun itu. Nah, keturunan Ismail kalau kita membaca ya, itu 12 raja, ya. Dari mana ayatnya? Kita baca di Kejadian 25 ayat 16. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka. Menurut kampung mereka, menurut perkemahan mereka, 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Keturunan Ismail nanti menjadi 12 raja, 12 kerajaan. 12 anak laki-lakinya itu menjadi penguasa, menjadi raja, menjadi orang yang punya masa. Sehingga dari Ismail yang tadinya anak budak ini memang tergenapi. Dia akan jadi keledai liar tadi, ya. Dia memiliki anak 12 laki-laki yang semuanya menjadi orang-orang hebat. Bayangin 12 itu kan gambaran yang akhirnya diulang dalam diri Yakub yang punya 12 anak laki-laki. Dan 12 laki-lakinya Yakub itu, anak-anak Yakub menjadi 12 suku Israel, menjadi bangsa yang besar. Sama dengan Ismail, saudara. Ya. Bahkan dalam sisi posisi ini, Ismail jauh lebih diberkati daripada Ishak. Sebab Ishak hanya punya 2 raja, Esau dan Yakub. Sedangkan Ismail yang saudara tirinya ini punya 12 raja. Jadi bisa dibayangkan, saudara, ini laki-laki yang namanya Ismail ini diberkati luar biasa. Dan 12 anaknya ini yang laki-laki doang ya, yang perempuan tidak disebut. Kalau Bapak Ibu membaca, yang 12 di luar 12 laki-laki ini ada yang perempuan juga. Yang 12 laki-laki itu namanya bahkan disebut di Alkitab, ini spesial. Nebayot, Kedar, Abiel, Mipsam, Misyama, Duma, Masahada, Tema, Yetur, Nafis, Ketma. Ya. Jadi Ismail itu diberkati. Dia diusir, tapi kemudian jadi raja. Dari orang yang tadinya dipikir Abraham akan mati, tapi akhirnya bisa hidup bertahan dan menjadi penguasa di Padang Haran itu. Ya, Padang Haran ini tanah yang disebut tanah Arab sekarang ini, ya. Coba kita baca ya, Kejadian 25 ayat 18. Mereka itu mendiami daerah Hawila sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir, ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Jadi mereka tinggal di sebuah padang
yang mereka 12 raja ini ya masing-masing membangun keluarga mereka ya berhadap-hadapan. Jadi ya nggak jauh lah dari padang Haran itu ya, lingkungan mereka. Ya, saling menjaga, take care each other. Jadi mereka akhirnya menjadi bangsa yang semakin besar karena saudara bersaudara yang 12 ini tidak tinggal jauh. Dan tentu anak-anak mereka ada yang mengambil sepupu-sepupu mereka ya untuk dikawinkan. Jadi kawin masih hubungan darah gitu. Dan itu zaman dulu masih masih make sense ya. Ya, Abraham itu punya istri Sarah yang Alkitab katakan satu bapak lain ibu. Ribka juga, Ishak juga nikahi Ribka ya. Yakub juga ambil istri Rahel dan Lea itu juga masih kerabat. Jadi kawin mengawinkan antara saudara bersaudara ini menjadi ikatan yang membuat akhirnya keturunan Ismail ini memang dipercaya sebagai orang-orang yang awal dan menjadi bangsa yang disebut dengan bangsa Arab sekarang ini ya, suku Arab sekarang ini, yang sekarang ini ada banyak negara, udah Uni Emirat Arab, Arab Saudi ya. Ada juga disebut juga ya kalau mau dibilang Yordania itu kan bangsa Arab, Palestina itu kan bangsa Arab semuanya. Dan perhatikan saudara, wilayah mereka besar, memang Arab, wilayah Arab ya. Ini kan Mesir di sini dikatakan yang di sebelah timur ya. Syur, sebelah timur Mesir. Ini kan Mesir kan sebelah sini nih, ya. Lihat kursor saya. Ini kan yang warna coklat muda ini kan Mesir, Egyptian ya. Teluk Mesir ya. Ini Mesir sebelah timur, di sini Syur. Sampai ke wilayah Hawilah. Hawilah ini ya wilayah yang dikuasai sekarang ini oleh Irak, Iran, Kuwait gitu saudara ya. Wilayah ini nih. Ini kan Iran, ini Irak, ini Iran, ini Kuwait gitu ya, di daerah Teluk Persia ya. Ini wilayah yang sekarang ini ya, wilayah ini nih, ini wilayah yang dikuasai sekarang ini oleh Arab Saudi. Ya, Saudi Arabia ya. Jadi memang sekarang ini ya ada kepercayaan ya, bahwa orang-orang Arab asli itu ya nenek moyang mereka adalah Ismail. Ya, tapi ya tentu tidak semua orang Arab ya. Karena sebelum ada keturunan Ismail 12 raja itu, di tanah itu kan, di tanah wilayah Arab itu kan juga ada orang-orang yang sudah tinggal gitu saudara ya. Dan mereka juga sudah kawin campur ya, kawin campur. Tapi paling tidak kalau dipercayai ada punya darah Ismail nggak orang-orang Arab itu, mungkin kalau di DNA kan, dan kalau di DNA Ismail itu ketemu ya, bisa dibuktikan bahwa memang mereka itu punya darah Ismail ya saudara ya, meskipun hanya prosentasenya kecil saja, tapi besar kemungkinan ya. Nah ini mungkin yang akhirnya menjadi stigma, oh Ismail itu jadi bangsa Arab. Bangsa Arab itu maafkan saya ya, kita sebut saja orang Muslim gitu ya, sehingga akhirnya kita berkata bahwa Islam, Muslim itu ya Ismail, makanya dihubungkan tadi keledai liar tuh dalam pemahaman kita. Padahal ya kalau dibilang orang Arab itu atau keturunan Ismail, kalau dibilang orang Arab itu keturunan Ismail, iya. Tapi apakah orang Arab itu, atau misalnya orang Arab yang sekarang sebagian besar itu adalah Muslim, itu adalah keturunan Ismail? Ya belum tentu. Ya, orang Islam yang di sini, orang Islam yang di Bangladesh, orang Islam yang di Sri Lanka, orang Islam yang di Cina, di India, dan di belahan dunia lain, apakah dia adalah orang Ismail? Ya tidak. Kalau dikatakan misalnya Nabi mereka Muhammad itu punya darah Ismail, besar kemungkinan bisa saja. Karena Muhammad itu kan memang orang Arab. Ya. Tapi sekali lagi masih diuji juga. Ya. Apakah DNA-nya punya DNA Ismail? Ya. Sebab ya kita tahu bahwa ya kalau kita belajar sejarah tentang Muhammad, ya Muhammad itu kan lahir dari keluarga yang biasa ya, bahkan banyak yang mengatakan buta huruf gitu ya. Dia menjadi orang yang hebat, punya masa, punya kekuatan karena menikahi Siti Khadijah. Siti Khadijah ini saudagar kaya, memang keluarga kaya. Jadi yang kita harus pahami, apakah Muhammad punya pemahaman ya tentang siapa keturunan di atasnya. Dan orang Arab itu ya zaman dulu ya, itu tidak seperti orang Israel yang memang recordingnya jelas ya. Ya, Alkitab mengatakan jelas tentang, karena ini memang Alkitab kan bicara mengenai budaya Yahudi ya.
siapa bapaknya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa. Tapi tiba-tiba 600 sekitar 1600 tahun kemudian setelah uh, Yahudi menjadi bangsa muncul, 600 tahun setelah Masehi, Islam muncul, tiba-tiba ada klaim bahwa ada Muhammad punya keturunan yang langsung direct kepada Ismail. Ya itu terserah saja mereka. Cuma kalau saya memahaminya ya agak sulit juga karena uh, orang Arab modern saja yang baru setelah nabi mereka ya itu mulai, makanya ada yang disebut dengan apa namanya apa keturunan nabi gitu ya, Habaib itu kan diklaim itu kan punya keturunan nabi, garis nabi dari Nabi Muhammad gitu ya. Itu bisa saja karena Islam sudah menjadi apa ya, agama dan pengaruh yang besar sehingga anak-anak keturunan dari nabi itu punya punya privilege kalau mereka bisa merecording apa namanya garis keturunan keluarga mereka ya. Sehingga akhirnya habaib-habaib yang di Indonesia misalnya itu memang jelas banget keturunan keberapa dari Nabi Muhammad gitu ya. Tapi kalau maafkan saya, Nabi Muhammadnya sendiri ke atasnya itu belum tentu punya apa namanya jelas gitu ya, apa namanya garis garis apa keturunannya gitu ya. Karena memang ya mereka itu sudah keluar jauh, Ismail ini sudah keluar jauh dari kebiasaan Israel ya atau Abraham ya, yang memang berdasarkan perjanjian lama itu kelihatan detil anaknya siapa, ceritanya jelas gitu ya. Ceritanya si misalnya Ishak punya anak Yakub, Yakub punya 12 anak, terus ada keturunan-keturunannya dia, itu cukup jelas di Alkitab kita ya, sehingga kita bisa ngebaca. Tapi kalau nenek moyangnya Nabi Muhammad sampai ke Ismail ini, sejarahnya nggak ada pertinggalnya gitu maksud saya. Ya nggak ada cerita antara setelah Nebayot, Kedar tadi disebutkan di Alkitab, kemudian sampai ke Nabi Muhammad itu nggak ada ceritanya mereka sebagai apa, nggak ada pertinggalnya gitu. Setahu saya tidak ada. Jadi informasi ini ya kalau menurut saya ya secara akademis ya patut dipertanyakan. Dari mana mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini punya jelas gitu keturunannya sampai di atasnya itu uh, apa Ismail ya. Saya yakin yang membuat ini berarti adalah generasi satu apa ya, generasi-generasi berikutnya dari Islam ketika Islam jadi penguasa dunia saat itu ya, di sekitar ya abad ke berapa tuh belasan ya. Abad ke-9 tahun ke-9, abad ke-9, abad ke-10, pokoknya ketika perang salib itu apa namanya besar dan Islam akhirnya menjadi apa agama yang mempengaruhi dunia saat itu dengan Istanbul dan lain sebagainya. Itu saya baru percaya ada mulai ahli-ahli mereka yang menata ulang sejarah ya. Ya tapi apakah valid kan kita nggak tahu saudara ya. Ya, jadi kita di Alkitab mengatakan memang Ismail itu menjadi nenek moyang bangsa Arab ya, karena tinggalnya bukan orangnya ya, karena tinggalnya di wilayah Arab zaman dulu ya, dari Syur sampai dengan Asyur di daerah Padang Haran itu. Itulah wilayah yang sekarang ini dikuasai oleh Arab Saudi. Jadi kalau saya mengatakan bahwa besar kemungkinan orang Arab Saudi sekarang, orang Arab sekarang ini keturunan Ismail, karena alasan semata itu, bukan saya yakin. Karena memang 12 anaknya Ismail ini tinggal di Padang Haran saling berhadapan-hadapan. Berarti mereka menjadi bangsa yang sangat besar. Ya. Mungkin saja inilah bangsa Arab zaman dulu. Nenek moyang bangsa Arab zaman dulu. Itu alasan Alkitabiah saya. Yang lainnya saya tidak tahu, saya tidak paham karena Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Ismail mati. Kejadian 25 ayat yang ke-17. Umur Ismail ialah 137 tahun, sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum keluarganya. Dia mati di umur 137 tahun. Cukup tua, sangat tua, saudara. Ya. Nah, yang luput dari perhatian yang saya mau bagikan kepada saudara. Saudara satu ayah, Abraham ini dipercaya, dipahami oleh kebanyakan kita hanya punya anak Ishak dan Ismail. Padahal kalau kita baca di Kejadian 25 ayat 5, Abraham tuh punya banyak anak, saudara. Ya. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tapi kepada anak-anaknya. Berarti bukan satu kan? Bukan cuma Ismail kan? Ya. Anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya jelas bukan Ismail. Karena Hagar itu bukan gundiknya Abraham, tapi
Hagar itu adalah istri Abraham. Alkitab yang ngomong, diberikan oleh Sarah, budaknya Sarah, yang diberikan kepada Abraham untuk dijadikan istri, bukan gundik. Ya. Berarti ini ada perempuan-perempuan lain di luar Hagar, yang tentunya juga di luar Sarah. Ya, kepada anak-anak yang diperoleh dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Jadi Abraham itu punya banyak gundik. Alkitab tidak mengatakan siapa saja mereka, tapi dengan kalimat jamak gundik-gundiknya itu berarti lebih dari satu. Bisa dua paling sedikit, bisa 3, 4, 5, 7, 10, 11, itu sangat besar kemungkinan. Dan anak-anaknya juga bukan tunggal, jamak juga. Nah, semua mereka, anak-anaknya, darah dagingnya diberikan pemberian, diberikan bekal. Bukan cuma sekirbat air dan roti. Diberikan pemberian, berarti ya emas, perak mungkin, kambing, domba. Dan mereka semua ketika dia masih hidup disuruh pergi jauh, meninggalkan Ishak sendirian. Karena memang yang mewarisi semua harta Abraham adalah Ishak. Jadi ini adalah sebuah bangsa yang nantinya tentu menjadi sebuah bangsa yang kita tidak kenal, saudara. Tapi mereka ini adalah bangsa yang sebenarnya punya darah Abraham. Ini yang nggak banyak dipahami oleh banyak orang. Orang-orang hanya berpikir bahwa yang punya darah Abraham hanya orang Israel dan orang Arab. Padahal tidak. Ke sebelah timur ini bisa saja ya dia pergi dari tanah Palestina kalau tarik ke sebelah timur ya bisa ke Arab Saudi, bisa ke Irak, sekarang Iran sekarang, bisa ke India. Bisa juga kalau dia lari ke timur jauh ke Cina, kalau dia lari jauh ke timur ya bisa ke Indonesia lagi. Karena kan ke timur pokoknya. Dan itu semua satu benua saat itu. Ya. Jadi masih bisa ditempuh lah sampai ke wilayah Asia Tenggara itu, ya. Dari Asia Tenggara nyebrang naik kapal dikit bisa sampai ke Sumatera. Nangkep ya ke Kalimantan. Jadi ini yang tidak kita pahami. Jadi apakah di antara kita apakah ada orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Cina, sampai ke orang-orang Asia Tenggara termasuk orang kita yang punya darah Abraham? Bisa saja. Bisa saja. Dan apakah mereka yang, kalaupun itu kita, nenek moyang kita ini tidak terikat perjanjian? Bisa saja. Karena kalau mereka adalah anak-anak Abraham dari gundik-gundiknya, tentu ketika lahir langsung dikitan. Benar ya? Berarti terikat perjanjian. Makanya kalau ada orang diberkati luar biasa, ya bisa saja itu merupakan janji Tuhan kepada Abraham. Ini yang sering kita abaikan. Ya. Jadi Ismail bukan cuma punya Ishak, Ishak bukan cuma punya Ismail. Baik Ismail dan Ishak punya saudara-saudara lain yang satu bapak, tapi beda ibu. Dan saudara-saudara lainnya itu bukan cuma satu, tapi besar kemungkinan sangat banyak. Sangat banyak. Nangkep ya? Ini yang mau saya bagikan karena ini banyak yang diabaikan, yang tidak diperhatikan oleh orang-orang. Jadi yang mewarisi janji Tuhan kepada Abraham itu memang yang ahli waris utamanya hanya Ishak, tapi anak-anak yang lainnya itu pasti kecipratan lah. Tuhan kalau berkati kan begitu, ya. Jadi mereka ini adalah keturunan Abraham juga. Siapa mereka? Ya kita nggak bisa tahu karena Alkitab tidak mengatakan apa-apa, hanya menebak-nebak saja, ya. Kemudian juga dikatakan hubungan Ishak dan Ismail itu kalau kata orang Kristen banyak kan negatif. Padahal hubungan mereka tuh harmonis. Ya. Kejadian 25 ayat 9. Dan anak-anaknya. Anak-anaknya bukan anak-anak dari gundik. Karena semua sudah diusir jauh dari sebelah timur. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail. Itu penekanannya. Ya. Menguburkan dia dalam gua Mahpela. Di padang Efron bin Zohar. Orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Andai kata pun ada anak-anak Abraham yang dari gundik-gundiknya hadir dalam pemakaman ini, tapi mereka kembali tidak disebutkan namanya. Yang disebutkan hanya Ishak dan Ismail. Materi ini ngomongin Ismail. Maka perhatikan, dengan nama Ismail muncul di sini, berarti Alkitab punya tujuan, punya maksud. Sebab kalau tidak, tentu kalimatnya, dan anak-anaknya Abraham yang lain, juga ahli warisnya Ishak. Mestinya hanya disebutkan Ishak, tapi Ismail juga disebutkan oleh Alkitab di sini. Ini artinya, ya Ismail punya, dia di mata Tuhan, itu memang anak spesial. Karena memang dia terima janji Tuhan direct, langsung ya. Dan juga mengindikasikan dari ayat ini, hubungan Ishak dan Ismail, kakak beradik ini, meskipun lain ibu, itu ketika nanti dewasa, cukup harmonis. Ismail ada di kuburan bapaknya, berarti Ishak tidak merasa terganggu. Ya, benar ya?
Ismail datang ke sana juga karena tidak menganggap Ishak itu musuhnya. Saya berani yakin Ismail ada di dalam kuburan menguburkan Abraham ini karena dia memang sudah jadi orang yang kaya. Bagi dia seperti Esau. Ketika Yakub takut sama Esau, diberikan pemberian-pemberian, Esau awalnya menolak, ngapain deh, aku nggak butuh, aku punya banyak. Saya percaya Ismail juga sangat diberkati sehingga dia tidak berpikir Ishak menjadi sesuatu yang menjadi masalah. Ya, mereka sudah hidup dengan kekayaan masing-masing, berkat masing-masing, sehingga ketika sudah mapan sama settle gitu ya, ya mereka bisa bersahabat dan bisa bersaudara seperti layaknya kakak dan adik. Ismail diperhitungkan sebagai anak Abraham dalam peristiwa penguburan ini. Kemudian, Kejadian 28 ayat 8. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Jadi saya mau bilang lagi, hubungan relationship antara Ismail dan Ishak ini terjalin semakin harmonis. Kenapa? Karena anaknya Ishak, anak pertamanya namanya Esau, itu menjadi menantu Ismail. Mahalat, anak Ismail, adik Nebayot, itu diperistri oleh Esau. Nah, besanan gitu. Makanya Ismail dan Ishak menjadi besan. Ini yang nggak banyak diperhatikan. Orang mungkin tahu, tapi nggak melihat konteks timurnya. Kita nih orang timur, kalau kita sudah besanan sama orang karena anak kita kawin dengan anaknya, maka meskipun kita tidak akrab, tapi kita akan respect each other. Menghormati satu dengan lain. Kenapa? Karena ya besan kita. Kita punya mantu, itu yang merupakan anak-anak mereka. Kita punya cucu yang juga sebagian darah dagingnya mereka, yang merupakan besan kita. Jadi Ismail dan Ishak ini harmonis hubungannya. Anak-anak mereka pun harmonis hubungannya. Esau mengambil Mahalat menjadi istrinya, itu berarti kan Ismail respect dan memberikan kepada Esau. Esau berani minta kepada Ismail, berarti kan Esau tahu siapa Ismail, yakni kakak dari ayahnya. Berarti kan ada cerita yang dia dapatkan dari bapaknya, itu tuh orang yang di sebelah sana itu masih Pak Demu atau masih pamanmu, itu satu bapak dengan saya, dengan papamu ini, tapi lain ibu. Memang dia anak budak, tapi kami bersaudara. Jadi ada keterikatan. Jadi hubungan yang harmonis itu ada di sini. Ya. Kalau kita baca lagi, lebih lanjutnya setelah beberapa ratus tahun kemudian, Yesaya 60 ayat 7, segala kambing domba Kedar akan dihimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ini bukti Israel dan keturunan Ismail masih berhubungan baik. Kenapa? Dalam konteks persembahan korban, ya, yang dicatat Yesaya ini, ya, bahwa kambing dombanya Kedar dan Nebayot yang keturunan Ismail itu akan menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Artinya orang-orang Israel zaman itu membeli kambing domba Nebayot. Mereka berhubungan, ya, bersosialisasi, ya, dengan harmonis. Tidak ada peperangan di antara mereka. Mereka bisa berinteraksi bisnis. Orang Israel butuh persembahan korban kepada Tuhan yang terbaik, kambing domba dari Kedar dan Nebayot. Nangkep Bapak Ibu ya? Jadi hubungan Israel dan keturunan Ismail tuh harmonis, baik sekali. Kalau kita baca lebih lanjut lagi, 2 Samuel 17 ayat 25, Absalom telah mengangkat Amasa, menggantikan Yoab mengepali tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Yeruya, ibu Yoab. Perhatikan baik-baik. Jadi ada panglima perang, ya, yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail. Jadi Ismail, ya, itu keturunannya namanya Yitra, itu menjadi panglima perang dari raja Israel terkenal namanya Daud. Jadi Daud yang orang Israel itu punya panglima perang yang namanya Yitra, yang merupakan bukan orang Israel, tidak satu darah dengan Yakub, dengan Daud, bukan anak-anak Yakub, tapi adalah orang Ismail. Berarti kalau menjadikan panglima perangnya dari orang Ismail, kira-kira hubungannya gimana? Padahal kalau mau ngomong Ismail yang bukan orang Israel, ya, ini kan mestinya musuh, dan musuh nggak mungkin, orang yang punya suku musuh nggak mungkin dijadikan panglima perang. Kayak nggak mungkin ada orang Filistin yang jadi panglima perangnya Daud atau Salomo. Bener ya? Karena orang Filistin musuhan. Dengan ada orang Ismail jadi panglima perangnya Daud menggantikan Yoab. Yoab itu panglima besarnya Daud ya. Itu berarti
Daud tidak punya masalah, orang Israel tidak punya masalah dengan apa? Dengan Ismail, keturunan Ismail. Mereka bersaudara, mereka tahu siapa nenek moyang mereka, brotherhood, bersaudara satu bapak. Nah, kemudian satu tawarik, yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdaya, orang Meronot. Kembali, orang Ismail dipercaya untuk apa? Si Obil ini dipercaya untuk mengawasi unta-unta. Unta-unta itu adalah binatang paling berharga di zaman itu, saudara. Ya. Ini lebih berharga mungkin daripada kuda, ya. Karena kalau kuda tidak bisa dipakai untuk mengelana padang gurun, tapi kalau unta itu bisa bertahan tanpa air di padang gurun cukup lama. Pengawas unta-unta Israel di zamannya raja-raja ternama Israel, Daud, Salomo, itu adalah Obil yang adalah orang Ismail. Jadi dengan dua informasi ini saja kita bisa mengindikasikan bahwa hubungan Ismail dengan Israel, dengan Yakub, bangsa Israel dengan keturunan Ismail di zaman ini, di zaman perjanjian lama sangat harmonis, sangat manis, sangat baik. Galatia 1 ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tapi aku berangkat ke tanah Arab, dari situ kembali lagi ke Damsyik. Ketika Paulus bertobat di jalan menuju ke Damsyik, yang dia lakukan apa? Apakah dia ke Yerusalem, tempat rasul-rasul, pusat gereja saat itu? Tidak. Dia kemana? Dia ke tanah Arab. Perhatikan baik-baik, dia ke tanah Arab. Ngapain? Kalau kita pakai imajinasi, dia ke tanah Arab. Itu tentu untuk bertemu dengan orang-orang Kristen di Arab sana. Untuk mempelajari iman barunya. Makanya ketika setelah 3 tahun dia baru ke Yerusalem, dan Paulus ketika akhirnya ke Yerusalem, dia menjadi seseorang yang bukan cuma paham tentang perjanjian lama, karena dia orang Farisi dan murid Gamaliel, tapi Paulus juga sudah menjadi pengajar Kristen yang luar biasa tajam. Dari orang-orang yang saya percaya ada di tanah Arab yang notabene Kristen. Berarti apa, saudara? Berarti keturunan Ismail sudah ada yang menjadi Kristen tidak lama setelah Pentakosta. Buktinya ke tanah Arab, pulang dari tanah Arab ke Yerusalem, Paulus menjadi orang yang Kristennya kuat. Berarti di tanah Arab itu dia ketemu orang-orang Kristen, kan? Kalau kita memahami orang-orang Arab itu keturunan Ismail, berarti ada keturunan Ismail yang sudah menjadi Kristen. Di hari Pentakosta itu. Loh kok bisa? Nah bisa saja. Ini tafsiran saya ya. Mungkin ada orang-orang Ismail. Mungkin banyak juga keturunan Ismail yang sudah menjadi penganut agama Judaism. Karena interaksi mereka yang harmonis, kawin-mengawinkan. Sehingga mereka mungkin akhirnya ada yang menjadi orang beragama Yahudi. Nah sebagai orang yang beragama Yahudi, meskipun mereka tidak punya darah Yahudi, tapi setiap tahun mereka harus ke Bait Allah. Merayakan apa? Paskah. Nah, ketika mereka merayakan Paskah, dalam momen itu Pentakosta, terus murid-murid terima Roh Kudus, terus akhirnya ada 5.000 orang yang bertobat, 3.000 orang yang bertobat. Mungkin salah satu di antaranya, mungkin bukan cuma satu, tapi beberapa di antaranya adalah orang-orang keturunan Ismail yang sudah menjadi agama Yahudi dan akhirnya percaya kepada khotbahnya Petrus. Sehingga mereka ketika kembali ke tanah Arab, mereka sudah menjadi orang Kristen. Mereka akhirnya mendapatkan pengajaran dari rasul-rasul itu selama beberapa hari. Ketika mereka pulang ke tanah Arab, mereka sudah jadi orang yang beragama Kristen yang cukup punya pemahaman yang bagus. Nah, Paulus ketemu mereka. Cerita soal Yesus itu siapa? Saya yakin didapati oleh orang-orang Kristen di Nabatea. Meskipun keterbatasan mereka, karena mereka bukan rasul. Mereka tidak punya pengalaman bersama-sama dengan Yesus. Tapi apa yang mereka dapatkan dari rasul itu yang mereka bagikan kepada Paulus. Sehingga Paulus ketika kembali ke Yerusalem sudah mengerti siapa Yesus itu. Perhatikan baik-baik. Tidak ada yang mengajarkan kepada Paulus siapakah Yesus itu. Alkitab hanya mengatakan Yesus menjumpai dia ketika mau membunuh orang-orang Kristen di jalan menuju ke Damsyik. Hanya sebatas itu. Tapi kenapa ketika Paulus kembali ke Yerusalem, dia sudah menjadi pengajar Kristen yang luar biasa. Dia bahkan mengajarkan Kristus dengan detail siapa Yesus itu. Saya yakin diawali dengan perkenalan mereka, perkenalan dia dengan orang-orang Kristen di Arab. Yang besar kemungkinan ada di hari Pentakosta ketika itu. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan murid-murid Yesus terima api Roh Kudus itu. Jadi kalau kita belajar ini, saudara, kita mengerti bahwa sejak awal-awal gereja ada Kristen Arab, ada orang Arab yang Kristen, ada orang Ismail yang sudah Kristen. Jadi belajarlah dari cerita ini, saudara. Kita harus belajar dari Alkitab. Belajar apa? Belajar mengasihi.
Tuhan aja nggak pernah cap Ismail dan Arab itu negatif kalau kau mengikuti slide by slide saya tadi. Jadi jangan juga akhirnya kita jadi negatif. Ya, kalau ada orang Arab yang jahat, ya wajar, di mana saja juga ada orang yang jahat. Dan juga jangan berpikir orang Arab itu semuanya, maafkan saya, beragama Islam. Faktanya ada yang Kristen, dan Kristen cukup kuat di Arab. Ya, meskipun masih minoritas. Andai kata pun mayoritas di Arab adalah Islam, kita harus mengasihi mereka juga. Karena Yesus mengatakan, kasihilah sesama manusia. Bahkan musuhmu pun harus kau kasihi. Kalau mereka tidak memusuhi kita, ya kita harus mengasihi. Bahkan ketika mereka memusuhi kita pun, kita harus mengasihi tetap. Itu kata Tuhan, itu perintah Tuhan. Jadi, dari slide ini, dari presentasi ini, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa kita harus belajar untuk mengasihi. Ya. Dan sekarang saya membuka paradigma saudara soal Ismail itu. Dengan harapan jangan lagi ada kesan Ismail itu A, B, C, D, dan semuanya negatif. Jangan punya kesan keturunan Ismail, yakni orang-orang Arab, itu negatif. Jangan juga punya kesan bahwa orang Arab yang sebagian besar adalah Islam, itu juga negatif. Belajarlah kita mengasihi mereka. Sebab kalau Alkitab adalah ukurannya, Ismail diberkati Tuhan langsung. Keturunannya diberkati Tuhan langsung. Bahkan relationship hubungan antara Ishak, Ismail, keturunan Ishak, keturunan Ismail, Israel nantinya dengan keturunan Ismail. Itu bisa kita lihat rekam jejaknya. Meskipun tidak banyak di Alkitab kita. Bahkan ketika ada kerajaan Israel pun, Daud punya panglima perang orang Ismail. Unta-untanya yang jaga, pengawas utamanya adalah orang Ismail. Jadi Bapak Ibu, kita harus belajar dari Alkitab. Kalau kau mengatakan Alkitab adalah kebenaran, Alkitab pun mengatakan hubungan Israel dengan keturunan Ismail itu harmonis. Mestinya kita bawa dalam kehidupan kita sekarang ini. Apalagi kita orang Indonesia. Kalau pihak yang lain itu jahat sama kita, biarkan. Kita yang tahu kebenaran, kita harus mengasihi mereka. Semoga dipahami, semoga mengerti. Haleluya. Ya, saudara, terima kasih buat kebersamaan saudara. Tadi ada beberapa slide yang di akhir. Saudara yang ada berkat mau ke Israel bersama saya, segera hubungi nomor telepon yang ada. Saudara yang mau belajar Alkitab bersama saya lebih dalam lagi, bisa ikut kelas teologi proper, teologi tentang Bapa, teologi tentang Allah. Orang Kristen itu bahkan kesulitan untuk memahami Allah itu siapa, Bapa itu siapa. Kesulitan untuk menjelaskan soal Trinitas, Tritunggal itu. Maka saya undang untuk mengikuti kelas ini, sehingga kita bisa belajar banyak nanti dari kelas ini. Iman saudara juga semakin luar biasa. Kalau diberkati, silakan subscribe, di like, dan mohon di-sharekan kepada yang lainnya. Sehingga dengan program ini paling tidak, orang Kristen di luar sana juga mulai menghargai Ismail dan menghargai keturunannya. Selayaknya seperti Alkitab dan Tuhan sendiri, dan bangsa Israel sendiri. Itu berhubungan baik dan bahkan memberkati, saling memberkati dengan orang Ismail atau keturunan Ismail. Semoga dipahami dan selamat malam. God bless you all.